Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji tauhid aqaid. Al-qismul awal fi ma tajibu ma'rifatuhu ala kulli mukallafin minal aqaidi ad-diniyati. Bab yang pertama kita berbicara hal yang telah aqaid diniyah yang diwajibkan terhadap orang mukallaf. I'tiqad sing bangsa agama sing diwajibkan terhadap orang mukallaf. Apa aqaid? I'tiqad. I'tiqad itu adalah al-hukmu bil jazim yaqbalu tabayyun. Kita menghukumi sesuatu dengan mantap 100%. Tidak ada keraguan sama sekali, tapi mungkin keliru. Itu namanya i'tiqad. I'tiqad keyakinan, yaitu menghukumi sesuatu, memutuskan sesuatu, menetapkan sesuatu dengan 100%, mantap 100%, tapi mungkin keliru. Itu jenenge i'tiqad. Seperti kita meyakini bahwa alam itu hadis, meyakini bahwa Allah Ta'ala bersifatan dengan sifatnya Allah Ta'ala qadim. Ini keyakinan 100%, tapi dimungkinkan keliru. Buktinya dari golongan Mu'tazilah. Dari golongan Mu'tazilah itu meyakini Allah itu qadim dan selain Allah itu qadim. Dan keyakinan mereka itu juga 100%. Ternyata itu keliru. Meyakini bahwa manusia bisa mewujudkan pekerjaan sing bangsa ikhtiar. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, manusia tidak punya kemampuan di dalam melakukan segala apapun. Yang ada hanya usaha, yang ada hanya kasab. Hakikatnya yang menjadikan adalah Allah. Nah, berarti ini ada yang keliru, ada yang salah. Sama-sama meyakini 100%, tapi mungkin keliru. Lek keliru niku diarani bodoh, lek bener diarani makrifat. Bener. Lajeng di bawah di atas i'tiqad itu ada yang namanya ilmun. Ilmun itu adalah menetapkan sesuatu dengan 100%, tapi tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Itu namanya ilmun. Kalau salah itu namanya jahlun. Contohnya, kalau kita tahu ini manusia kabeh, ngerti lah iki masjid. Ini kita meyakinkan bahwa ini masjid, ini manusia, ini dinding masjid. Pengetahuan ini 100%, nggak ada keraguan sama sekali, nggak ada kemamangan sama sekali, dan nggak mungkin keliru. Itu namanya ilmun. Berarti ilmun atau disebut dengan ilmu hakikoh. Ilmu hakikoh yaitu pengetahuan yang tidak bisa salah, tidak bisa dibatalkan dengan dalil apapun, tidak bisa dijadikan ragu, diperagukan dengan apapun.
dibuat ragu gak bisa. Itu jenenge ilmu. Sampai mengetahui bahwa 3 itu lebih banyak daripada 1. Itu diarani ilmu hakikah. Karena panjenengan mengetahui 3 itu lebih banyak daripada 1. Pengetahuan 100% yang tidak bisa dibatalkan dengan apapun. Andai kata orang datang kepada engkau mengatakan bahwa 1 itu lebih banyak daripada 3. Buktinya tongkat saya 1 ini bisa menjadi 3, menjadi 10. Sedangkan kau perkara 3 gak bisa lebih banyak. Ketika kita dikasih hujah seperti ini, tidak akan pernah berubah bahwa 3 itu lebih banyak daripada 1. Tidak pernah berubah bahwa kita akan menghukumi 3 itu lebih banyak daripada 1. Paling-paling hanya mengatakan kamu kok pinter, tongkat 1 bisa menjadi 10. Tapi keyakinan 3 lebih banyak daripada 1 ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dijadikan ragu. Ini namanya ilmu hakikah. Nah, ketika tingkatan ketiga ini uzon. Biasanya uzon itu di dalam ilmu-ilmu fikih. Kita meyakini sesuatu, tapi juga masih punya anggapan bisa salah. Cuma hukumnya itu 75%. Contohnya kayak gini, ono pitik gede, jago gede tarung karo jago cilik. Kita punya anggapan yang besar ini akan menang. Walaupun juga dimungkinkan dengan sing cilik iki ya mungkin bisa menang. Tapi kemungkinan kecil. Itu namanya zon. Bagaimana meyakini bahwa nikah itu tidak sah tanpa dengan wali. Kita meyakini kita mempunyai zon bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali. Ini tingkatannya zon. Masih dimungkinkan salah. Kenapa? Karena memang hadis yang menjelaskan kewajiban ada wali itu tidak saklek langsung tidak sah nikah tanpa wali, tidak, tapi mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kata tidak ada nikah kecuali dengan wali ini bisa diasumsikan tidak sah nikah tanpa wali, bisa diasumsikan dengan tidak sempurna nikah tanpa wali. Jadi niki kita menganggap tidak sah itu tingkatannya 75%. Masih mungkin salah. Niki diarani zon. Nah, diarani zon. Kalau di bawahnya lagi ini usyak, mamang. Atau zon tadi. Sebaliknya zon itu namanya waham. Mungkin salah, yakni mungkin nikah itu bisa terjadi sah tanpa wali. Niki namanya waham. Karena kemungkinan atau menghukuminya itu hanya 25%. Mungkin benar tanpa wali sah, tapi kemungkinan kecil itu namanya waham. Mulane diarani salah sangka, salah cipta. Kalau imbang antara iya dan tidaknya itu 50%, 50%.
niki diarani syak, diarani ragu. Contohnya petik tarung padha gedene, wah iki sing menang sing ndi. Nah ini kita nggak jelas. Zaid itu teko apa ora, tidak ada kabar, masih meragukan. Kalau di dalam hukum contohnya ada air kurang 2 kolah, mamang 2 kolah apa belum, 2 kolah apa belum, mamang kejatuhan najis dan tidak berubah. Antara kita menghukumi air ini najis dengan tidak najis niku 50%. Kalau kita lihat air itu asalnya suci, sehingga ada sesuatu yang datang yang ingin merubah tapi nggak jelas, yaitu kejatuhan najis. Apakah kejatuhan najis ini bisa merubah kesucian air? Ini nggak jelas, akhirnya dihukumi suci. Kalau kita lihat contoh asalnya air itu suci. Tapi kalau kita lihat air itu sedikit atau banyak, aslinya sedikit. Di air itu sedikit dengan banyak, aslinya sedikit. Kalau sedikit berarti kejatuhan najis, ini najis. Sehingga mamang ini barang najis, cuman ini dimungkinkan 2 kolah. Kalau 2 kolah tidak najis, berarti yang kuat adalah tidak najis. Aku adalah najisnya. Nah, antara najis dengan tidak najis punya kekuatan masing-masing. Kalau kita lihat dari aslinya air itu sedikit, berarti yang kuat najis, punya kekuatan aslinya najis. Tapi kalau kita lihat dari aslinya air itu suci, kemudian ragu-ragu jadi najis apa tidak, berarti yang kuat suci. Ini sama-sama punya kekuatan. Akhirnya hukumnya itu imbang. Ini diarani mamang, diarani syak, diarani apa itu namanya, ya meragukan, diarani meragukan. Itu masalah etikot. Wa dzal qismu murattabun ala muqaddimatin wa salasati abwabin wa khatimatin. Dalam bahasan aqaid ini nanti akan dikembangkan dari 3 embrio, 3 bab dan khatimah dan pungkasan. Wal muqaddimah fi bayani aksami hukmil akli wa bayani sifati wa ba'di taksimiyah. Di dalam muqaddimah ini nanti akan menjelaskan tentang macam-macam hukum akli. Hukum itu kalau dinisbatkan kepada Allah itu namanya hukum akli, bukan hukum syar'i. Allah wajib bersifatan dengan kudrat, ini hukum akli. Artinya mustahil kalau Allah Ta'ala kalau Gusti Allah tidak punya kemampuan. Gusti Allah apes. Ini pandangannya akal. Allah Ta'ala wajib punya ilmu. Ini bukan wajib secara syar'i, tapi secara akli. Artinya tidak masuk akal kalau Allah Ta'ala dikatakan bodoh, dan pasti masuk akal kalau dikatakan Allah Ta'ala ngalim, punya ilmu. Mosok kanggo ilmu iso gawe sembarang-barang ngene. Kalau dikatakan Allah itu punya iroda, punya kehendak, punya itu, ini wajib secara akal. Akal
menerima kalau dikatakan itu terjadi, tidak menerima kalau tidak terjadi. Makanya akal tidak menerima kalau dikatakan Allah Ta'ala itu kepeksa. Artinya kepeksa itu dipaksa, tidak punya kehendak. Mustahil. Oleh karenanya Allah Ta'ala itu nggak bisa disogok agar memasukkan neraka, agar memasukkan surga, karena dengan dijebak. Aku dia taat, disogok dengan dia sedekah, disogok dengan dia sholat, disogok dengan haji agar bisa masuk surga. Allah gak bisa semacam itu. Makanya kita masuk surga itu tidak karena amalnya. Allah tidak akan berpengaruh dengan itu. Gak butuh amal kamu semuanya, gak butuh. Allah itu tidak kamu sembah, itu sudah mulia, sudah sesembahan. Tidak kamu muliakan, tetap mulia. Makanya kau memuliakan itu kewajiban kita, bukan Allah butuhnya. Karena kita sebagai hamba ya wajib memuliakan, wajib taat. Bukan karena Gusti Allah butuh taat lagi. Lek panjenengan taat Gusti Allah mulya, lek gak taat Gusti Allah gak mulya. Gak. Panjenengan durung enek ya wis mulya kok. Lha niku hukum akal. Nah berarti Allah Ta'ala memasukkan panjenengan nang swarga niku murni anugerahnya, murni rahmatnya. Nah inilah yang ada orang yang tidak paham di dalam masalah urusan tauhid, kemudian mengatakan bahwa Kanjeng Nabi tidak masuk surga dengan ada hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Tapi Kanjeng Nabi masuk surga dengan rahmatnya. Rahmatnya Allah. Ini akhirnya marah-marah katanya mengatakan Kanjeng Nabi tidak dijamin surga. Jadi gak ada jaminan surga dengan amal. Tapi Kanjeng Nabi dijamin surga itu dengan rahmatnya Allah. Nah, makanya Kanjeng Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Qalu sahabat matur, wala anta ya Rasul, panjenengan nggih ngoten. Apakah Anda pun juga demikian tidak bisa masuk surga dengan amalnya? Kanjeng Nabi jawab, qala wala ana, saya pun tidak masuk surga dengan amal. Tapi jangan seperti ini terus dikatakan Kanjeng Nabi tidak akan masuk surga. Illa annallaha yataghammad illa annahu yataghammadani Allah bi rahmati. Tapi saya masuk surga karena dikasih rahmat oleh Allah. Kalau bukan rahmat dari Allah, amal ibadahmu untuk apalagi amal panjenengan semuanya itu kalau ditikarkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak nutut. Tidak nutut. Pemane dihitung, dihitung salate panjenengan belas gak bisa untuk masukkan surga. Asli gak bisa. Tadi kita hitung mawon dikisah. Hisab dengan hisab kasar, bukan hisab batin. Kita sholat satu hari satu malam sholatnya ping-pinten. Gangsal. Sak sholatan niku pirang menit? Oh, bangsal niku hebat niku punan. Lah jale sampean muni sekolah niku gangsal. Salat tarawih ngoten nika 23 rakaat karo witir. Nika pirang jam? Mestine lek gangsal
2 menit rakaat gangsal ping 10 ping 10 50 menit tambah witir berarti 1 jam punjul tapi kenyataannya pindah lho lek ngono sak salatan iki pirang menit lho. Jangan gak ada 5 itu ndak ada. 5 niku pun salat kiai sing khusyuk niku punan. Wis gawe rata-rata 4. Petang menit zaman menit ini rata-rata 4. Sakniki lek petang menit. Sak salatan petang menit kalau kali 5 berapa? 20 menit. Niki gawe hisab cilik. Lah 20 menit niki di sang jujur mawon. Satu salatan niku panjenengan khusyuke, ilinge nang pangeran, hadire nang pangeran berapa persen? Apa mulai awal nganti akhir eling nang pangeran? Hah? Leong metu salat Allahu Akbar eling nang pasar. Eling nang jeding. Eling nang wis nadinan. Eling nang ndi. Lho lek niku diitung. Nuwun sewu. Kalau itu dihitung 1 menit berarti aku kalau ada yang dihitung sholat niku innallaha la yaqbalu min sholati ahadikum suddusahu ala usurahu innama yataqabbalu ma yata'aqqalu minhu. Allah Ta'ala tidak menerima sholatmu dengan 1/3, dengan 1/6, dengan 1/10. Sing dihitung niku sing panjenengan ingat, sing eling dong. Lah sing gak eling yo gak disiksa niku pun sae. Sing gak eling niku dosa. Karena Gusti Allah dawuh wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Aja salat nek durung sadar apa sing kok omongno. Nek awake salat Allahu Akbar gak sadar dengan apa yang dikatakan, ilinge pasar, ilinge. Baik aja. Berarti kalau seperti itu umpama digawe 2 menit, wah hebat itu benar. Sampean khusyuk 10% wis wah hebat itu benar. Wis gawe gampangan bolo dhewe lah gak apa-apa. Nek ngitung ngoten. Niki kalau hitungan kasar. Lek 2 menit aku lek 10% berarti 20 menit pirang menit? 2 menit. 2 menit niku kalau setahun 360 hari kali 5 aku orang kali loro lek 2 menit 2 menit kali 300 swidak pinten 720 kalau dikalikan 1 jam itu berapa menit 60 720 dibagi 60 pinten 12. Berarti panjenengan setahun sholat niku setahun niku sing diitung 12 jam. Setahun 12 jam. Belum lagi biyen salate niku mulai umur pira? Berarti pan 10 tahun, wis gak usah 10 tahun kan iku tambah kangelan. Kalau di situ 2 jam, aku 12 jam. Sing sampean gawe ngrasani pira? Gawe ngrokno wong pira? Digawe buruane iso ngomong niku lho. Nuwun sewu lek kadung gak iso ngomong ditambahno nganti miliaran. Gak cukup kerja 12 jam. Gak iso nguasno ngono wis ditambahno sampai pirang-pirang miliar. Terus panjenengan pisane wis lek ngono awake niku iso salat setahun 12 jam niku digawe ijoli napa namanya digawe ijoli niku
digawe ijole nikmat pun tek. Lho ngono kok kate mlebu swarga niku lho. Kate mlebu swarga, apane sing digawe mlebu swarga? Modale napa? Mboten enten. Gak enak sing digawe modal mlebu swarga. Mulane gak iso mlebu, nek iso mlebu kapan-kapan hanya